Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu yang senantiasa mengalir buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tengah cuaca yang kurang baik hari ini, Engkau tetap ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia datang ke tempat ini. Kami sungguh bersyukur buat undangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Ini kami Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Buat kami, untuk kami ini bisa memuji menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuh tubuh, jiwa, dan roh kami boleh persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama saja yang dipermuliakan, dan Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mau percayakan ya Bapa, seluruh rangkaian persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir. Amin. Sungguh Allah kita, Allah yang sungguh baik. Dia yang mengerti bahkan sebelum kita meminta. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik buat kita, setiap anak-anaknya. Mari saya mau ajak saudara-saudari semuanya untuk kita mau belajar bersyukur kepadanya. Menaikkan setiap puji-pujian dari dalam mulut kita hanya kepada Allah kita yang sungguh penuh kuasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudari untuk boleh bangkit berdiri, kita mau puji Allah kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, Dia menyediakan segala rancangan terbaik buat kita. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Karena Dia adalah Bapa yang paling mengerti Bapa yang segala kesusahan kita, mengerti segala apa yang kita alami. segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari kita mau semua bersyukur kepadanya. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Allah kita di atas segalanya. Siapa yang setuju Allah kita adalah Allah yang sungguh penuh kuasa? Lambaikan tangan. Kita mau puji Allah kita karena Dia Allah yang sudah memilih kita satu persatu untuk boleh hadir di tempat ini, untuk boleh menjadi umatnya, menjadi anaknya dan kesayangannya. Kita mau puji Allah kita mau gerakkan badan kita ya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan Tepuk tangan di atas dan kepala. hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allah kita Allah yang sungguh layak untuk
disembah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Allah kita. Di Allah yang penuh kuasa, di Allah yang sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk boleh menyembah Allah kita. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Segenap hati kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Segenap hatiku ada di tanganmu. Amanku berada di dekatmu. Pakailah kami Tuhan, Dan pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan. Hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan.
bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Oh, Kau Yesus layak ditinggikan. Bapa, kami bersyukur kepadamu.
melalui pujian dan penyembahan, Engkau membawa kami begitu dekat dengan kasih-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, melingkupi kami, menyapa kami, membaharui kami. Kalau malam hari ini, kalau sebentar lagi, kami mau belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus, agar setiap firman itu sungguh-sungguh jatuh ke tanah hati kami yang subur dan boleh berbuah lebat untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu ini, Tuhan, untuk dapat menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, bukan apa yang ingin didengar oleh manusia, tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami. Ini kami, Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oh ya, thank you. Ya, shalom, shalom. Ya, shalom. Meskipun hujan, mungkin agak dingin, tapi kita mau semangat ya malam hari ini ya. Mungkin kita kenalan dulu. Ada beberapa ada beberapa wajah yang saya cukup akrab, tetapi banyak juga yang saya belum kenal. Nama saya Indah. Saya dari Paroki Kebon Dalem. Di sini ada beberapa teman dari Kebon Dalem juga yang cukup sering ketemu di gereja. Ya, selamat malam. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai domba di tengah serigala. Oke ya, domba di tengah serigala. Kita mau baca dulu ayatnya. Oh ya, minta maaf sebelumnya ya kalau suaranya ini agak-agak ngebas seksi gitu ya, karena ini kok batuk malahan kemarin ini waktu mau ngisi ini ya. Tapi kita berusaha untuk semoga enggak gitu ya. Semoga Tuhan memberikan kelancaran untuk semuanya, karena cukup sering batuknya. Kita mau baca perikop hari ini Injil, ini bacaan Injil hari ini. Ada yang sudah merenungkan bacaan Injil hari ini? Belum? Oke, ini bacaan Injil hari ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dari Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Kita baca, saya bacakan aja. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, waktu saya diberi tema ini dan bacaan ini sebenarnya agak bingung ya, karena tadi temanya adalah domba di tengah serigala.
Lah tapi itu domba di tengah serigala itu cuman disebut satu kali di tengah-tengah itu ya, cuman sauplik di tengah-tengah itu dan tidak ada pembahasan lainnya gitu kan. Lah jadinya itu apa yang harus tak bahas ya, domba di tengah serigalanya itu gitu. Nah tapi kita mau lihat lagi, kenapa situasi kita ini seperti domba di tengah serigala? Kenapa kita bisa dikatakan kita seperti domba di tengah serigala? Kita mau baca sebelumnya itu. Lah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu kata Tuhan ya. Pergilah, aku mengutus kamu. Jadi kita seperti domba di tengah serigala karena Allah mengutus kita. Dan bahkan kalau kita mau lihat keseluruhan perikop ini, perikop hari ini, yaitu judulnya tak tulis jelas sekali ya, judul perikopnya adalah Yesus mengutus 70 murid. Di awalnya juga katanya sudah jelas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lain lalu mengutus mereka. Nah, kalau teman-teman buka di bab sebelumnya lagi, yang bab 9 itu juga ada perutusan lagi. Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Jadi Injil ini berbicara banyak tentang perutusan. Nah, pertanyaannya menjadi, sebelum kita nyambung ke domba dan serigala tadi ya, apakah kita menyadari kalau kita ini punya perutusan? Ya, setiap kita memiliki tugas perutusan. Mungkin ada yang bilang, masa sih gitu, aku kan cuman ibu rumah tangga, di rumah aku bangun, harus masak untuk suami, harus hanya di rumah terus lihat sinetron. Apa aku punya perutusan? Aku cuma bangun pagi, berangkat kerja, terus ketemu teman-teman ya gitu-gitu aja. Kerja pokoknya ya kerja sebisanya. Apa aku punya perutusan? Tetapi kita semua punya perutusan. Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini, maka kita mau menyadarinya. Ini. Yang paling gampang adalah peneguhannya selesai misa. Ingat ya, setiap selesai misa maka Romo akan bilang, pergilah, kamu diutus. Dan kita akan menjawab, amin. Ya, amin artinya kita menyetujui. Artinya kita nih, oke, iya Tuhan, aku sadar aku diutus gitu kan. Nah, diutus untuk apa? Kita mau mewartakan kasih Allah, mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dengan kita. Kalau masih kurang mantap lagi, nah ini tak cuplikan, gitu kan. Ada dokumen Konsili Vatikan, ya, berjudul Apostolicam Actuositalem. Ini adalah dokumen gereja tentang kerasulan awam. Kerasulan awam yaitu, jadi awam itu kita semua ya, awam itu Anda dan saya. Kita baca sebentar, ini petikan yang tak ambil, dokumennya panjang sekali, tapi saya ambil yang relevan dengan kita. Zaman kita menuntut semangat merasul kaum awam yang tidak kalah besar. Bahkan situasi sekarang ini jelas memerlukan kerasulan mereka yang lebih intensif dan lebih luas. Sebab makin bertambahnya jumlah manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan antar manusia yang lebih erat, bukan saja memperluas tanpa batas gelanggang kerasulan awam yang sebagian besar hanya terbuka bagi mereka, melainkan juga menimbulkan masalah-masalah baru yang menuntut perhatian serta usaha mereka yang cekatan. Kerasulan itu semakin mendesak karena otonomi di banyak bidang kehidupan manusiawi sebagaimana wajarnya amat banyak bertambah, ada kalanya disertai suatu penyimpangan dari tata kesusilaan dan keagamaan serta bahaya besar bagi kehidupan Kristiani. Nah, nanti kita di sini mulai masuk nih domba dan serigalanya ya. Tapi kita mau menyoroti yang tak bold ini ya, teman-teman sama Bapak Ibu semuanya. Jadi dokumen Konsili Vatikan. Konsili Vatikan itu sekitar tahun 1960-an. Ya, tahun 1960-an, 62 atau 65 kalau tidak salah itu ya. Nah, gereja sudah menyoroti bertambahnya jumlah manusia, kemajuan ilmu teknologi dan hubungan antar manusia yang lebih erat.
itu dulu loh, itu dulu tahun 60. Sekarang bayangkan, teknologi sudah lebih maju lagi dari tahun 60? Ya, dulu tahun 60 pasti nggak ada WhatsApp, nggak ada IG, nggak ada internet. Nah, tapi sekarang kita udah lebih maju lagi. Hubungan manusia yang lebih erat, jadi yang jauh didekatkan, sekarang ini kita sungguh mengalami. Itu dulu menimbulkan masalah baru. Lah apalagi sekarang? Sekarang juga menimbulkan banyak masalah baru di tengah-tengah kita. Ada kalanya masalah-masalah itu disertai suatu penyimpangan dari tata kesusilaan dan keagamaan, serta bahaya yang besar bagi hidup Kristiani kita. Nah, itu kita menyadari ya, sekarang ini nih masih zaman milenial enggak ya? Apa sudah ganti lagi ya? Masih zaman milenial ya kayaknya ya. Ya, nah, tapi yang maju itu bukan cuman kita loh. Tapi setannya itu kayak ya ikut-ikut setan milenial gitu mungkin ya kayaknya ya. Mereka juga bisa menggunakan teknologi itu untuk menggoda kita. Bahayanya apa aja? Kita lihat ya. Bahaya apa? Nah ini danger ya. Masalah-masalah baru. Nah, media, itu dalam kurung penyalahgunaan. Karena medianya itu enggak salah, tetapi penyalahgunaan. Cybercrime, cyberbullying, hedonisme, New Age, pseudoscience, pro-choice, dan revolusi seks. Ini hanya sebagian kecil atau sebagian banyak. Kalau mau disebutkan bisa lebih banyak lagi ya. Kita bisa menemukan banyak masalah baru yang ada di hadapan kita. Tapi malam hari ini kita mau bahas beberapa yang cukup relevan dan cukup dekat di dalam kehidupan kita. Nah, satu-satu ya, kita mau masuk dalam penyalahgunaan media, cybercrime, bullying, dan hedonisme. Ini tak jadiin satu karena ini tuh bisa saling menyangkut. Ini bisa saling keterkaitan. Nah ini ya. Media bagus enggak? Bagus, benar. Saya juga mengakui media bagus sekali. Kita bisa melakukan banyak hal dengan media, kita bisa semakin kreatif, melakukan hal-hal yang mengekspresikan diri atau mungkin menghubungi orang-orang yang jauh yang dulu kita hanya bisa ketemu mungkin dalam jangka waktu lama baru bisa ketemu. Tetapi media itu juga digunakan untuk hal-hal yang negatif. Menyebarkan berita-berita hoax, membuli orang. Bulian di media itu sangat serius ya teman-teman ya. Kalau di search di Google ya, bullying medsos yang menyebabkan kematian, nah itu beritanya ada banyak. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita atau terlebih lagi anggota keluarga kita, secara khusus anak-anak ya, menggunakan media itu. Tadi di sebelumnya dikatakan ya, yang di ini. Nah, ini tadi, bukan saja memperluas tanpa batas gelanggang kerasulan awam yang sebagian besar hanya terbuka bagi mereka. Ini maksudnya apa? Jadi ada porsi-porsi pewartaan, porsi-porsi perutusan yang tidak bisa dikerjakan oleh imam-imam kita. Hanya bisa dikerjakan oleh Anda dan saya sebagai orang awam. Contohnya apa? Contohnya tadi, di dalam keluarga, anak-anak kita, mereka kalau buka film di YouTube itu, ya kan? Sekarang film anak-anak aja bisa berisi bermacam-macam hal yang negatif. Lah itu romo-romo apa Isa toh ikut ngawasi anak-anak kita setiap hari? Enggak bisa kan? Kita yang bisa ngawasi, kita yang bisa melihat mereka, kita yang bisa mendidik mereka. Karena itu perutusan kita diperlukan, begitu kan? Kemudian ada juga misalnya makan enggak habis gitu. Nah kita mengajarkan kepada anak-anak, seruan Paus juga bilang, kalau kita makan enggak habis itu seperti mencuri dari meja si miskin. Nah gitu, jadi kita bisa ajarkan dari kecil anak-anak kita, ambil makan secukupnya dan habiskan yang sudah kamu ambil. Itu kita yang bisa melakukan itu. Dan masih banyak lainnya lagi
yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari perutusan kita. Karena itu gereja menanggapi media ini dengan seruan ya, ditetapkan Hari Komunikasi Sedunia sebagai perayaan tahunan untuk mendorong umat manusia merefleksikan peluang dan tantangan yang diberikan oleh sarana komunikasi sosial modern. Jadi kita memiliki peluang dan tantangan untuk menggunakan setiap medsos, setiap alat komunikasi, setiap teknologi yang kita mampu gunakan untuk hal yang baik, untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk mengkomunikasikan pesan Injil. Kita harus berhati-hati dengan penggunaan media. Kemudian yang kedua adalah New Age. Nah, ini beberapa waktu lalu sempat santer ya. New Age ini mengajak orang untuk menemukan kesatuan dan keilahian di dalam sesuatu. Menarik perhatian orang yang diilhami oleh nilai-nilai kebudayaan modern. Kebudayaan modern itu apa? Kebebasan. Sekarang semua orang maunya bebas. Bebas ngapain aja, bebas melakukan apa aja, ini hidup gue, suka-suka gue, semau gue gitu kan ya. Tetapi kita punya aturan, kita punya batasan-batasan dalam kebebasan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Otentisitas, percaya atau mengandalkan pada diri sendiri dan kesukaan-kesukaan yang dipercayai suci. Menarik perhatian bagi mereka yang memiliki masalah dengan kepatriakan. Kepatriakan ini apa? Kepatriakan adalah mengambil seorang pria sebagai kepala keluarga ya, menganut kepercayaan pria sebagai kepala keluarga itu pokoknya. Nah, gereja Katolik itu kan kebanyakan pria ya, kalau susunan hierarkisnya ya. Bapak Paus ya pria, terus uskup-uskup ya pria, romo-romo pria, semuanya tuh pria gitu. Nah jadi itu dianggap kepatriakan gitu kan. Ada orang yang gak suka ternyata. Tapi yang paling menarik teman-teman adalah ini. New Age tidak meminta lebih banyak iman atau kepercayaan daripada pergi ke bioskop. Tetapi aliran ini menyatakan dapat memuaskan rasa lapar orang-orang akan spiritualitas. Bisa nangkep ini enggak? Ini artinya kita ke bioskop atau ke gereja itu sama aja. Kita ke bioskop, kita juga bisa menumbuhkan spiritualitas kita. Kita ke gereja juga bisa menumbuhkan spiritualitas kita. Jadi kenapa enggak ke bioskop aja gitu kan? Dan saya mau ingatkan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, satu hal yang sekarang ini mungkin sangat dekat dengan kita adalah masalah misa online. Sekarang ini sudah bukan darurat lagi situasinya ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita masih mendengar atau mungkin kita masih melihat orang-orang di sekitar kita mungkin bilang, ayo besok weekend jalan-jalan aja yuk. Lah misane piye? Online wae, kita misa online wae. Nah, kita perlu memberitahu bahwa misa online itu sekarang sudah tidak sah. Kenapa? Karena gereja sudah dibuka. Kita harus menerima tubuh dan darah Kristus hadir dan menerimanya seperti biasanya dengan datang di hadapan altar dan menerima tubuh dan darah Kristus itu dan memakannya, apa ya istilahnya ya. Ya seperti itu ya teman-teman, tahu maksud saya ya. Jadi kita enggak bisa cuman ikut misa online aja udah sama. Itu berbeda. Ya dulu memang darurat benar. Gereja ditutup dan kita memang bisa. Tetapi sekarang ini sudah enggak. Dan hati-hati, prinsip seperti itu mungkin kita tidak bilang itu New Age gitu kan. Tetapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa karena ini adalah prinsip yang menyusup ke dalam kehidupan kita. Beberapa versi New Age memanfaatkan kekuatan alam dan mencoba berkomunikasi dengan dunia lain untuk menemukan nasib seseorang atau individu, membantu seseorang mendengarkan frekuensi yang tepat sesuai dengan selera dan keadaan mereka sendiri. Dan ini banyak terkait dengan okultisme atau klinik. Teman-teman ini mengenai New Age ini saya ambilnya enggak sembarangan ya teman-teman. Ini saya ambil dari dokumen Vatikan juga. Nah itu ada referensinya di bawah.
Itu panjang sekali ya, ini tak ambil juga yang penting saja. Nah, kita masuk juga ke okultisme. Okultisme ini zaman dulu sudah banyak yang terlibat okultisme. Tapi sekarang okultisme itu lebih canggih lagi. Ya. Pusat okultisme adalah kemauan untuk berkuasa berdasarkan mimpi, untuk menjadi ilahi. Jadi kita pengen sama kayak Tuhan. Okultisme itu termasuk apa saja? Ya, ini minta maaf mungkin untuk yang masih terlibat dalam hal-hal seperti ini, tetapi saya harus memberikan info yang sebenar-benarnya, bahwa semua ini termasuk dengan okultisme. Dan ini melukai hati Tuhan. Ini tidak disukai oleh Tuhan. Pesugihan, susuk, tumbal, paranormal, bahkan paranormal Kristiani ya. Jadi ada kan biasanya ya, kalau kita tanya orang pintar, loh tuh orangnya Katolik juga, oh. Itu orangnya gereja juga, itu orangnya mungkin prodiakon atau apa, kadang-kadang begitu. Tetapi itu tetap salah. Jimat, orang pintar, tarot, ramalan, dan masih banyak lagi. Itu semua termasuk okultisme. Karena semuanya itu membuat kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita mencari cara lain supaya kita bisa seperti Tuhan, mengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. Karena kekristenan adalah ajakan untuk melihat keluar dan ke atas menuju Advent baru, di mana Allah memanggil kita untuk hidup dalam dialog kasih. Jadi dialog itu, dialog kepada Allah adalah berdoa, dialog kepada sesama adalah kasih dan pelayanan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang mirip juga dengan okultisme adalah pseudoscience. Ini mungkin juga banyak dekat dengan kita. Pseudoscience ini biasanya menggunakan istilah-istilah yang keren untuk menarik orang dengan daya intelektual lebih tinggi, yang berpikir logis dan sulit percaya pada klenik. Jadi kalau klenik itu kan nggak bisa dinalar gitu kan ya, kayaknya kok terlalu dunia lain gitu kan. Nah, ini orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir logis tuh nggak terima. Apa sih gitu. Nah, tetapi ada yang baru namanya pseudoscience. Nah, ini juga mau tak sebutkan hal-hal yang seperti yang termasuk dalam pseudoscience, dan minta maaf lagi kalau memang ada yang masih masuk dalam hal-hal seperti itu, bisa melakukan pengakuan dosa. Nanti saya bisa sharing, saya punya satu sharing soal ini. Yang termasuk pseudoscience adalah Reiki, prana, yoga yang mantra ya, bukan yoga olahraga. Kalau yoga olahraga oke, tetapi ada yoga yang menggunakan mantra. Yoga mantra, kundalini, dan semacamnya. Chi atau apa itu, saya enggak ngarang ini ya teman-teman ya, tapi saya belajar ini dari seorang romo. Jadi saya mau sharing satu hal. Saya mau cerita satu hal ya. Saya menikah sudah lama dan kami belum dikaruniai anak gitu kan. Nah suatu saat tuh ada seorang yang masih tahu gitu loh, kamu coba ke sana tuh loh. Dia tuh orangnya Kristiani ya, sama kayak tadi itu. Dia tuh orangnya Kristiani. Kamu baca kesaksian orangnya sing itu kan pada terima kasih Tuhan Yesus. Benar, aku baca ada orang-orang nulis di kayak Google apa tuh namanya review ya. Jadi dia sudah direview sama Google gitu kan. Nah orang-orang yang bilang tuh gitu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, jadi aku kan juga tergoda ya karena aku kan pengen. Nah terus gitu. Aku tanya ke sana, terus dibilang, kenapa harus gimana gitu kan, kalau yang aneh-aneh pakai doa, pakai kemenyan gitu kan aku enggak mau ya, tapi ternyata enggak. Dia bilang, ini hanya menyatukan energi alam dengan energimu, sehingga nanti apa yang enggak benar di dalammu itu bisa diperbaiki, kira-kira gitulah pokoknya omongannya. Menyatukan energi alam, tak pikir-pikir ya enggak salah juga lah ya, cuman energi alam kan, alam ini ciptaan Tuhan, yang penting aku doanya sama Tuhan, nah gitu, melakukan pembelaan diri. Dan itu aku lakukan gitu kan, ceritanya secara singkat aku menerima pelayanan orang itu gitu kan. Nah, tapi setelah sekian waktu ternyata Tuhan itu baik. Gereja Bondalem waktu itu mengadakan rekoleksi umat, kalau Kak Agus masih ingat waktu itu memanggil Romo siapa ya? Romo Kitkat, ya betul, Romo Bayu. Dia bicara banyak tentang okultisme. Dia bicara kalau okultisme itu nanti
bisa masuk neraka. Waduh, dia pokoknya ngomongnya tuh lebih sadis dalam tanda petik gitu kan. Lah aku kan takut ya. Waduh. Terus karena waktu itu aku kebetulan jadi sekretaris apa-apa gitu loh. Lah aku punya kesempatan untuk tanya sendiri sama Romone. Jadi tak WA Romone itu, aku cerita. Romo, saya tuh dulu pernah gini. Romo bilang, itu okultisme. Lah aku takut ya. Terus lah saya harus gimana Romo? Lakukan pengakuan dosa sekarang. Saat itu juga aku melakukan pengakuan dosa dan ya puji Tuhan pokoknya saat itu aku juga bersyukur ya karena kalau enggak tahu besok tiba-tiba aku enggak bisa masuk ke surga. Kenapa loh? Kamu dulu pernah gitu, aku enggak tahu apa-apa ya kan. Ternyata Tuhan itu baik. Dan kalau malam hari ini semuanya dibukakan di tempat ini juga, aku percaya itu semua untuk kebaikan kita semua. Ya itu sharing saya tadi. Nah ini pseudoscience. Menarik orang dengan logika-logika mungkin ya, dengan sesuatu yang bisa, enggak apa-apa, energi positif, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, ini yang cukup menghebohkan gitu ya. Waktu saya diminta oleh si Kristina ya, waktu itu yang kontak saya ya. Nah, coba nanti ngomong sekalian ya, nyebutnya sekalian disebut tuh disenggol-senggol soal LGBT gitu kan. Saya tuh enggak pernah cari-cari baca-baca soal seperti itu gitu kan. Nah terus tak baca, ternyata LGBT itu toh teman-teman, sekarang itu sudah bukan LGBT lagi. Itu loh, LGBT, apa tuh Kiki, apa sudah saya enggak mudeng sampai saya tuh syok, ini apa toh ini. Jadi dunia itu sekarang sudah semakin banyak orang merasa diri atau tubuhnya itu miliknya sendiri. Melupakan Tuhan sang pemberi dan pemilik hidup sehingga merasa punya hak untuk menyatakan dan mengekspresikan kebebasan pilihan atas tubuhnya. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat Tuhan ini berkata dengan jelas, tubuh kita ini bukan semata-mata milik kita. Bukan hanya untuk dinikmati secara dunia, tetapi ada maksud, ada tujuan Tuhan menciptakan tubuh kita. Tetapi ada orang-orang yang merasakan bahwa terus gimana gitu kan. Mungkin sampai sekarang kalau saya baca ya yang LGBT itu jadi kecenderungan seseorang untuk merasa bahwa gendernya itu bukan seperti yang dirasakan, yang kenyataannya ya. Jadi seorang perempuan merasa aku kok lebih cocok jadi laki-laki ya. Seorang laki-laki mungkin merasa aku kok lebih cocok jadi pria. Atau seorang perempuan aku kok merasa lebih tertarik dengan perempuan. Nah kecenderungan itu sampai sekarang tuh tidak bisa diketahui dari mana asalnya. Maksudnya apakah itu bawaan lahir dari Tuhan diciptakan sudah seperti itu, atau akibat dari sosial, mungkin didikan, mungkin keadaan pertumbuhan yang dialami. Nah itu masih belum dapat dibuktikan 100% apa yang menyebabkan. Tetapi kalau ada di antara kita, kalau ada di antara teman-teman kita yang merasakan kecenderungan itu, maka Gereja Katolik itu memberikan suatu jawaban yang sangat bijak. Itu adalah panggilan kita untuk hidup murni. Terus terang ya teman-teman, jadi saya pernah juga berpikir gitu, bahwa sebenarnya kayaknya rasanya nggak adil kan ya, kalau misalnya kamu lahir dengan keadaan seperti itu, kemudian harus melawan itu gitu kan. Tetapi ternyata enggak, itu tidak harus dilawan. Tetapi hiduplah murni. Dan gereja membedakan dua hal itu. Membedakan kecenderungan dan membedakan perbuatan. Kecenderungan tidak dibenci oleh gereja, tidak dibenci oleh Tuhan.
Tetapi perbuatan itu yang dibenci, itu yang dosa. Kita bisa punya kecenderungan, tetapi ketika kita mempersembahkan kecenderungan itu kepada Tuhan, maka it's no problem, tidak ada masalah. Hiduplah murni, tetap ya berarti kita memang diputuskan untuk hidup selibat. Kalau misalnya saya perempuan, ternyata saya tertarik dengan perempuan juga, maka saya harus hidup selibat. Karena ketika saya memilih untuk hidup dengan perempuan yang lain, nah itulah dosa. Perbuatan yang saya lakukan itu dosa. Tetapi kecenderungan yang ada di dalam saya itu tidak dibenci oleh Tuhan. Kita lihat ya ini. Nah, if someone is gay and he searches for the Lord and has good will, who am I to judge? Gitu kan. Karena kecenderungan itu sebenarnya sama dengan semua hal yang, coba, 7 akar dosa itu apa? Saya enggak hafal. Sombong, iri hati, benar ya? Sombong, iri hati, mungkin dengki gitu. Nah, itu ada enggak di dalam kita? Jujur, enggak usah tanya ya, mungkin enggak usah dijawab, aku aja yang jawab. Ada. Di dalam saya ada kesombongan. Di dalam saya ada kecenderungan untuk iri hati. Di dalam saya ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Tetapi ketika itu tetap menjadi kecenderungan, bedanya apa saya sama yang gay tadi, sama yang lesbian tadi? Hanya tipe kecenderungannya itu yang berbeda. Tetapi ketika saya membuahi kecenderungan itu dengan dosa, saya menjelek-jelekan orang, saya kemudian memanfaatkan orang untuk kepentingan saya sendiri supaya saya naik jabatan, nah, itulah yang menjadi dosa. Jadi kita harus bisa membedakan, kita harus bisa mendukung orang-orang yang memerlukan dukungan kita, memerlukan kehadiran kita untuk mereka boleh terus hidup murni. Perjuangan mereka pasti akan lebih berat dari kita. Tetapi untuk itulah kita dipanggil untuk mewarta. Oke. Nah, semua hal itu, semua persoalan itu tadi cuma sebagian kecil ya yang saya sebutkan. Mungkin kalian mengalami lebih banyak lagi yang kenyataan yang ada. Gitu kan, misalnya apa? Tadi film-film anak-anak sekarang ya, film-film Disney itu juga ya, kata Ko Handi itu suami saya. Film Eternal itu filmnya Disney gitu kan. Siapa yang ngira film Disney itu harusnya film yang menyenangkan buat semua usia ya, harusnya ya, tapi ada LGBT-nya juga gitu kan. Nah, jadi kita kita harus selalu waspada, harus selalu bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik bagi kita, mana yang sesuai dengan ajaran Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan bagi kita pada setiap hal. Dan terkadang semua itu membuat kita bertanya-tanya, masih benar enggak sih iman Katolik kita ini? Masih benar enggak sih ajaran gereja kita ini? Apa enggak enak sih sing bebas-bebas itu? Yang benar-benar bisa menunjukkan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan luar biasa. Kalau kita lihat di IG itu ya, seorang-orang yang bisa menampilkan hal-hal yang kayaknya wow gitu kan. Nah, itu menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita. Oke, jadi gereja kita, iman kita itu iman Katolik kita berdasarkan 3 ini ya teman-teman ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi suci. Pusat pewartaan gereja kita adalah Yesus Kristus. Kitab suci itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, begitu banyak kisah, kesaksian, dan cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi hidup kita. Dan dia menjadi pusat pewartaan gereja kita. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Yesus ini satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Dan Yesus ini adalah pusat pewartaan di dalam gereja kita. Dan tidak cuma itu loh, kita enggak cuma sola scriptura, tetapi
pewartaan itu dijaga oleh magisterium gereja. Magisterium gereja ini benar-benar memperhatikan setiap ajaran yang dibagikan kepada umat Katolik. Dan kita juga memperhatikan tradisi suci. Tradisi suci yang dibawa oleh para rasul. Santo-santa kita. Coba kalau kita lihat seorang dinobatkan menjadi santa atau santo itu enggak cuman hari ini katanya melakukan keajaiban, mujizat, besok dinyatakan santo, enggak gitu loh. Mungkin hari ini kalau kita bisa ngomong, wah si A itu hebat, dia melakukan mujizat ini, dia mengalami mujizat ini. Mungkin nanti keturunan ketiga atau keempat kita, baru dia itu akan jadi santo atau santa. Harus diuji, dan diuji. Jadi bagaimana mungkin ajaran gereja kita ini kita mau ragukan? Nah, setan zaman now itu katanya tidak lagi menebarkan ketakutan ya. Jadi enggak, wah sudah enggak gitu lagi gayanya. Sudah enggak bikin kita mengkeret. Tetapi setan zaman now itu membelokkan pikiran kita. Sedikit gitu kan. Tetapi ternyata udah enggak di relnya kita itu. Maka kita harus waspada. Setan zaman now itu menambah kenikmatan dan kesenangan kita. Nah, jadi kita perlu hati-hati ya. Kalau setiap hari kita seneng-seneng terus, enak-enak terus, nah itu mungkin perlu tanda tanya besar, dicek lagi ya gitu ya. Dan setan zaman now itu menambah keakuan kita. Jadi kalau hidup kita hanya berpusat pada aku maunya gini kok, loh aku sukanya gini, aku gitu. Maka mari kita lihat ke dalam lagi, kita mau lihat Tuhan Yesus lebih lagi. Setiap kali kita berkaca, di rumah pasti semua ngaca ya, sebelum kesini kan pasti juga ngaca semua kan ya, ini cantik-cantik, rapi-rapi, pasti semuanya ngaca gitu. Tapi kita mau belajar, ketika kita berkaca di depan cermin kita enggak cuma mau lihat bayangan kita. Bayangan kita yang menggunakan baju yang bagus, rambut yang rapi, mungkin kalau saya pakai lipstik, pakai eyeshadow atau pakai blush on, tapi kita mau lihat apakah hati kita sudah semakin seperti Yesus. Hati kita sudah semakin seperti teladan kita, panutan kita, dia Tuhan Yesus. Setan adalah bapa segala pendusta. Yang ditawarkan mungkin justru enak, terlihat baik, tetapi ujungnya selalu tidak baik. Ujungnya pasti tidak baik. Karena dari awal tujuan setan itu tidak baik. Kalau dari awal tujuannya tidak baik, ya pasti ujungnya tidak baik. Meskipun di tengah-tengahnya itu enak gitu kan. Tetapi Tuhan itu berbeda. Dia dari awal tujuannya itu baik bagi kita. Mungkin hidup kita sekarang ini rasanya berat, sengsara. Mungkin rasanya gitu kan, pengen gitu. Tetapi pada akhirnya itu hanya Tuhan yang mau menanggung dosa kita, membayar kita dengan hidupnya dan menyelamatkan kita. Maka percayalah teman-teman, percayalah Bapak dan Ibu semuanya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan Yesus Kristus itu menjadi pusat pewartaan gereja kita. Karena itu percayalah kepada gereja kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena kita adalah domba-domba di tengah serigala, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah jangan terlalu fokus pada serigala-serigalanya, tapi fokuslah pada Tuhan. Saya mau kasih contoh ya, berapa banyak dosa yang kita lakukan itu karena kita kepo sama dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan karena kita tuh pengen tahu dosa, pengen terlalu fokus pada dosa gitu ya. Misalnya contohnya lah yang paling gampang, karena dulu saya pelayanan di Heal and Set Free. Nah, Heal and Set Free itu melepaskan berusaha membantu teman-teman yang punya keterikatan gitu kan. Keterikatannya pada apa?
pada pornografi, pada seks bebas, nah gitu-gitu. Nah, pornografi, siapa yang, nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab. Siapa yang dulu terjerumus ke dalam pornografi karena kepo, ya toh, karena pengen tahu. Teman-temannya bilang, loh masa sih kamu udah kuliah, udah besar gitu nggak pernah lihat pornografi, deso, kamso gitu-gitu kan. Nah, makin lama kita kayak makin fokus nih, duh kok aku gini ya, kok aku gini. Nah, kita jadinya malah melakukan dosa itu gitu kan. Kemudian juga nanti seks bebas gitu kan. Dionek kayak, gue belum pernah. Nah, dijelek-jelekan malah dibully malah karena belum melakukan itu. Nah, kita jadi malah melakukan. Makanya kita jangan fokus pada serigalanya. Kita fokus kepada Tuhan, pada ajarannya, pada kebenaran firman-Nya. Yang kedua, tetap kerjakan perutusan kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus, apapun posisi kita, apapun keadaan kita, apapun dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu selalu ada perutusan yang kita bawa untuk mewartakan kasih-Nya, untuk mewartakan kebenarannya. Kemudian jangan takut, Tuhan selalu menyertai. Kalau teman-teman ingat tadi di bacaan yang kita baca, itu kata-katanya adalah pergilah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Gitu ya, benar enggak? Benar ya, pergilah aku mengutus kamu. Jadi kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, kita ada di tengah-tengah serigala, itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang Tuhan tuh ngutus kita. Bukan karena Tuhan jahat juga kok kita dibiarkan di tengah-tengah serigala, tapi ya itulah kenyataan dunia di sekitar kita gitu kan. Nah, teman-teman saya mau kasih tahu sedikit ya. Kita ini kan orang-orang persekutuan doa gitu kan ya. Persekutuan doa berarti kita kan orang karismatik di bawah BPK PKKKS gitu kan, Badan Pembaruan Karismatik gitu-gitu. Nah, kita punya satu koordinator BPK kita itu. Dia kalau nyuruh anak-anaknya itu, ya bukan nyuruh, maksudnya kalau mengutus anak-anaknya itu kan kadang-kadang kita kan ngeper itu, jangan aku Ci, gitu, takut Ci gitu kan. Nah, dia selalu bilang, jangan takut, kalau Tuhan utus, Tuhan urus gitu. Jangan takut, kalau Tuhan utus, Tuhan urus gitu kan. Nah, itu yang mau kita pegang. Kita ada di tengah-tengah serigala karena Tuhan mengutus kita. Dan kalau Tuhan mengutus kita, maka Dia akan mengurus kita. Tentu saja kita tidak boleh careless ya, kita nggak boleh sembarangan juga, kita harus waspada, kita harus bijaksana. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang Tuhan siapkan bagi kita adalah hidup yang baik, dan Tuhan mau kita ada di dalamnya. Tetapi situasi di dunia ini memang terasa seperti serigala yang mengelilingi kita. Namun Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi ketahuilah itu teman-teman. Allah, Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai akhir zaman. Nah, kalau kita percaya maka ini selamat menjalani perutusan, Tuhan memberkati, jadi ini sudah selesai. Tapi kalau sedikit lagi ya, nah ini tadi di depan kan gambarnya domba dikelilingi serigala ya. Nah kalau kita percaya Tuhan mengutus kita, Tuhan menyertai kita, lah ini makanya ini domba yang sombong nih ya, metenteng di tengah-tengah serigala gitu. Nah kita bisa jadi seperti ini, domba yang melihat serigala ini apa sih gitu kan. Karena kita punya Tuhan Yesus bersama kita punya Tuhan Yesus di belakang kita. Nah, kita mau lihat satu video untuk penutup. Ini video Bapak Paus Los ya. laicos están en primera línea de la vida de la iglesia. Video Bapak Paus yang mengutus kita, bisa diulang dari depan. Sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo. Coba ya. Ini Los perhatian Anda. laicos Kaum están awam en adalah primera garis línea de la depan vida de la gereja. iglesia. Necesitamos Kita su memerlukan testimonio sobre la verdad del kesaksian mereka Evangelio mengenai y kebenaran su Injil. ejemplo al Dan expresar su contoh fe mereka dalam con la mengekspresikan práctica iman de la solidaridad.
Democracia Mari bersyukur untuk kaum awam yang berani mengambil resiko, yang tidak takut, yang menawarkan harapan bagi yang miskin, yang tersingkir, dan kaum marginal. Mari berdoa bersama bahwa kesetiaan kaum awam akan memenuhi panggilan khusus mereka, misi yang didapat ketika mereka dibaptis, meletakkan kreativitas mereka pada pelayanan pada dunia yang penuh tantangan. Jadi gereja sungguh menyadari bahwa saat ini begitu banyak tantangan, begitu banyak serigala yang mengelilingi kita. Tetapi perutusan itu tetap ada, dan perutusan itu khusus bagi kita kaum awam. Tuhan Yesus sudah mengalahkan serigala yang terbuas, ibaratnya gitu ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut bagi kita. Dan kita mau dengan semangat mengarungi kehidupan kita. Mari saya undang tim pujian untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Kita mau tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita siapkan hati kita untuk boleh berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk kebenaran firman yang boleh Engkau ungkapkan di tengah-tengah kami. Begitu banyak hal yang terkadang membuat kami takut, terkadang membuat kami resah. Terkadang hanya untuk hidup, menjalani hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera, hidup dengan tenang, begitu sulit bagi kami Tuhan. Tetapi malam hari ini kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami, bahwa sedari awal Engkau tahu bahwa kami akan diutus di tengah-tengah serigala. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan yang kami perlukan, hikmat yang kami perlukan, roh yang kami perlukan untuk kami boleh menjalani hidup kami. Sungguh Tuhan, bila Engkau tidak beserta kami tidak mau berjalan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat menuntun kami, memimpin langkah kami, untuk kami sampai kepada tujuan kami. Pimpin langkah kami Tuhan, mau taat dan setia pada Roh-Mu. Ini lagu doa kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Kami sungguh perlu Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan setiap Pimpin saat. langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Benar Bapa, hanya ketika kami berjalan dengan Engkau saja, maka kami akan memiliki kekuatan untuk boleh menatap hari kami, hari-hari kehidupan kami yang telah Engkau rancangkan dengan penuh kebaikan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau menguatkan iman kami, Engkau meneguhkan harapan kami, Engkau menambah kasih kami, dan Engkau menjadikan segalanya begitu baik bagi kami, meskipun kami ini adalah domba-domba yang ada di tengah serigala. Namun Engkau Allah Tuhan kami selalu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan
namamu selalu ditinggikan dalam apapun juga yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu Tuhan selama-lamanya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Yesus, kami sungguh membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ini kami Tuhan, kami percayakan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Apa yang sudah Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, segala berkat-berkat di dalam kehidupan, rezeki, setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kami terima. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Beri kami hikmat-Mu ya Bapa, berapa jumlah yang harus kami persembahkan. Dan biarlah segala persembahan kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Saudara-saudari semuanya, pengumuman hari ini seperti biasa, Selasa depan ada persekutuan doa di tempat yang sama, jam yang sama, dengan tema manajemen konflik. Nah, dengan pewarta kita Ibu Teresia Evi Kristina dari BPK PKKKAS. Nah, ini tema yang sungguh spesial ya, karena di weekend ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu, PD Kasih Yesus mengadakan acara SHDR, dan Selasa tanggal 25 Oktober ini adalah salah satu aftercare dari SHDR tersebut. Jadi untuk semua teman-teman yang mengikuti SHDR yang akan diadakan mulai Jumat besok, diharapkan boleh datang ke Selasa 25 Oktober ini untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman yang benar-benar boleh bermanfaat buat kita, untuk kita ini boleh semakin bisa berjalan dengan Tuhan. Selanjutnya, yang mana? Nah, ini ada pengumuman juga untuk PDB, yaitu PD Bersama yang akan diadakan Jumat tanggal 28 Oktober. PD Bersama ini diperuntukkan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di sel komunitas PD Kasih Yesus. Dan tempatnya ini bukan di Wisma KAS ya, tolong diperhatikan, untuk tanggal 28 Oktober hari Jumat. Tempatnya di Gedung Sekinah, lantai 3 di ruang Ignatius. Jadi
jangan sampai salah tempat ya. Dan akan diawali dengan makan malam, dimulai jam 7 tepat. Jadi kita mau belajar untuk kita mau on time ya. Dengan temanya Komat Kamit Komit. Nah, kalau pengen tahu harus datang ya, semua teman-teman sel wajib datang. Selanjutnya, nah PDKY Kids setiap Selasa di lantai 2 ada pelajaran bina iman untuk anak-anak. Jadi untuk anak dari mulai toddler, dari yang kecil sampai kelas 4 SD bisa dibawa ke tempat ini. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin punya anak kecil bingung, boleh dibawa aja karena mereka pun akan mendapatkan pelajaran untuk boleh memuji Tuhan, untuk mereka boleh mengenal firman Tuhan lebih lagi. Selanjutnya, selain PDKY Kids ada juga PDKY Teen juga di lantai dasar. Jadi untuk anak yang berusia kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Jadi dibedakan ya, karena untuk anak-anak dengan range usia berbeda pun firman yang akan diberikan pun beda. Nah selanjutnya, nah ini ada open recruitment ya untuk pembina anak. Jadi untuk teman-teman yang berminat mempunyai talenta untuk bisa menjadi pembina untuk anak-anak, boleh mendaftar dengan syarat-syarat seperti tercantum. Kalau misalnya itu kontak personnya dengan Ko Patrick, ada nomor handphonenya ya itu ya, bisa menghubungi nomor tersebut. Pendaftarannya sampai tanggal 31 Oktober 2022. Next. Nah, tadi kan selain hari Selasa ini ada juga sel KY Youth, yaitu hari Sabtu. Diadakan hari Sabtu, kadang bisa online, kadang offline juga. Ini KY Youth untuk anak kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA. Dengan kontak personnya Ibu Kristina itu ya. Jadi untuk anak yang sudah dewasa, sudah mulai remaja-remaja gitu bisa didaftarkan ke sini. Mereka akan punya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat mereka disesuaikan dengan umurnya. Selanjutnya. Nah ini bakti sosial PD Kasih Yesus. Jadi bakti sosial ini berkolaborasi dengan Susteran Bongsari dan kita menerima donasi sembako dan juga uang. Untuk uang dapat ditransferkan ke rekening atas nama Hana Dwi Setiawati dan nominal belakangnya diberi angka 3. Untuk kontak personnya kalau mau nanya-nanya dulu boleh ke Nina, ada nomor WhatsApp-nya ya. Pengumpulan paling lambatnya tanggal 25 Oktober 2022 dan acara baksos akan diadakan tanggal 3 November 2022. Untuk umat yang membutuhkan dukungan doa atau mungkin sedang mengalami permasalahan, boleh WhatsApp ke nomor yang tertera atas nama Nancy. Setiap minggunya kami akan mendoakan teman-teman yang mengirimkan ujub-ujub doa dan boleh disertakan namanya serta ujub doanya apa saja biar kita mendoakannya lebih enak gitu ya. Selanjutnya, nah tadi saya sebutkan kita punya komunitas sel. Nah komunitas sel itu apa sih? Jadi kita semua yang sudah hadir di hari Selasa ini, yang sudah beberapa kali datang dan kita mau belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan, kita mau berkumpul bersama-sama di dalam komunitas yang lebih kecil, kita mau belajar untuk sharing, kita mau belajar sharing iman, sharing firman. Nah ada juga di dalam komunitas kita itu Komsel. Jadi Komsel ini disesuaikan dengan usia masing-masing. Jadi untuk yang single ada sel single, untuk yang pasutri ada sel pasutri, untuk yang glamor ada sel glamor juga. Jadi untuk teman-teman yang sudah beberapa kali hadir, boleh menghubungi Melisa, saya sendiri ya. Jadi boleh menghubungi nomor tersebut, nanti kami akan bantu alokasikan Anda boleh ditempatkan di sel daerah mana yang sesuai dengan area rumah. Selanjutnya, persembahan kasih untuk PDKY boleh juga ditransferkan melalui rekening BCA atas nama Erlinali. Jadi boleh di save dulu, kalau mau difoto juga boleh. Selanjutnya, untuk KY Kids dan KY Teen diharapkan untuk bisa
memasukkan kolektanya ke dalam amplop ya. Jadi kan mungkin sekarang anak-anak kalau membawa uang itu kan takut kalau mereka kurang higienis. Jadi dianjurkan untuk ditempatkan di dalam amplop. Baru mereka boleh memasukkan di kantong kolektor. Nah, kita tetap menjaga prokes bersama-sama. Selanjutnya. Nah, ini ada Instagram kita, saluran YouTube juga ada. Walaupun YouTube-nya sekarang bukan live YouTube ya, bukan seperti waktu zaman-zaman pandemi yang kemarin itu. Sekarang kita sudah tidak ada live YouTube lagi, tapi masih ada. Kalau misal mau mendengarkan firman yang sudah lama-lama, kita masih bisa mendengarkan dari YouTube. Nah, selain rohani, kita juga ada olah jasmani. Jadi untuk teman-teman yang berminat badminton, setiap Sabtu kita ada kegiatan badminton di Atmodirono, di lapangan badminton Gereja Atmodirono Semarang, setiap jam 7 malam sampai jam 9 malam. Koordinatornya Ko Miming itu ya, boleh dicatat kalau misalnya mau bergabung. Jadi siapa aja boleh ikut, boleh aja, anak-anak pun asal mau main badminton boleh diajak. Selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali hadir mungkin bisa angkat tangan. Yang pertama kali hadir di tempat ini siapa? Ada enggak? Oh, enggak ada ya hari ini yang pertama kali hadir ya, puji Tuhan, berarti sudah sering hadir ke tempat ini ya. Oke, sekian pengumuman untuk hari ini. Saya minta saya mau minta kesediaannya Bapak Tommy untuk boleh memimpin doa penutup. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa kita dengan sama-sama berdoa. Kita mau arahkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu untuk malam hari ini. Di mana kami ini benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu, kami ini boleh merasakan lawatan-Mu. Melalui setiap puji-pujian, melalui setiap ungkapan syukur kami, melalui penyembahan kami, dan terlebih Engkau sendiri berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, di mana Engkau mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Mungkin banyak sekali godaan-godaan ataupun hal-hal lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, saat Engkau mengutus, Engkau juga memperlengkapi kami. Biar akhirnya Engkau berikan kekuatan pada setiap kami, agar kami ini benar-benar boleh mampu untuk mengatasi setiap godaan-godaan yang ada. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini benar-benar boleh selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang dengan segenap hati telah melayani Engkau, untuk tim pujian, untuk WL, untuk para singers, untuk pemusik, untuk tim manager, untuk para pendoa syafaat, untuk multimedia, dan juga untuk mereka melayani di KY Kids dan juga di KY Teens. Setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini melayani Engkau, kiranya Tuhan Kau berikan pada mereka ini selalu sukacita, berikan pada mereka ini damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap umat yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tak seorang pun Kau lewatkan, Kau berkati setiap daripada kami yang hadir pada malam hari ini. Kau penuhi kami selalu dengan sukacita daripada-Mu sendiri, dan biarlah kami ini juga boleh menjadi pembawa damai bagi setiap orang-orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur diri, kami akan pulang. Kiranya kami mohon penyertaan-Mu dalam perjalanan pulang, sehingga kami ini boleh pulang tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berbagi berkat, berbagi sukacita dengan keluarga kami dan dimanapun Kau mau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
ada